Semangat pagi, selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita akan memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian alam dunia, menenangkan pikir, meneduhkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul mengelola kekayaan lebih dari tuno sata bati sana. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah tuno sata bati sana. Rugi sata duit kuno kurang luwih 10 sen ajine, nanging antuk bathi sedulur. Pitutur iki minangka dadi piyandele para bakul ing tanah Jawa. Wis dadi ukume laku dagang menawa sing digoleki yaiku bathi. Ananging beda karo carane wong Jawa. Ana sing luwih wigati maneh tinimbang golek bathi yaiku golek langganan. Dene carane golek langganan iku maneka warna. Salah sijine kanthi cara pisan pindho regane dijeloke sithik ora dadi apa, dadi sing tuku padha tuman. Angger butuh apa wae mesti goleki dheweke. Cara kaya mengkene iki kejaba nambahi langganan uga dadi sarana nambah sedulur. Awit miturut kapitayane wong Jawa arep sugih dikaya ngapa menawa ora duwe sedulur uripe tetep wae rekoso. Mula saka iku kudu diakehi sedulure supaya menawa ana bot repot ing urip akeh sing ngewangi nyangga. Demikian kutipan dari ungkapan para pebisnis Jawa. Artinya rugi sedikit uang. Sata itu nilainya 100, uang zaman dahulu kurang lebih 10 sen. Tetapi mendapat tambahan saudara. Nasihat ini menjadi andalan para pedagang di tanah Jawa. Memang sudah menjadi hukum dagang bahwa yang dicari adalah keuntungan. Tetapi berbeda dengan cara orang Jawa. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu mencari pelanggan. Dan cara untuk menambahkan pelanggan itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu dengan cara sekali atau 2 kali menurunkan harganya tidak apa-apa, supaya para pembeli menjadi ketagihan. Setiap butuh apapun pasti akan mencari dirinya. Cara semacam ini selain menambah pelanggan juga akan menambah persaudaraan.
Karena menurut kepercayaan orang Jawa, mau sekaya apapun kalau tidak punya saudara, pasti hidupnya akan susah. Untuk itu, kita harus menambah banyak saudara agar ketika mengalami suatu kesusahan, ada banyak yang akan membantu. Ajaran dan nilai tersebut memang sering kali menuai kritikan seakan-akan hanya mengarahkan kegiatan bisnis pada kegiatan kedermawanan sosial. Padahal kegiatan bisnis dinilai sebagai usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan semata. Hal demikian wajar terjadi karena memang realitanya ada pebisnis yang benar-benar berorientasi pada keuntungan semata. Bahkan ada yang memanfaatkan kearifan Tuno Satak Batisana tadi sebagai sebuah siasat saja untuk menjual produk atau barang dagangan. Seringkali para pedagang memperlihatkan dan meyakinkan bahwa ia rela rugi demi calon pembelinya agar mereka mau membeli produknya. Namun, di kemudian hari hal tersebut justru menodai makna nilai Tuno Satak Batisana. Padahal, jika nilai Tuno Satak Batisana dihayati dengan baik, ada dua ajaran besar yang berharga. Pertama, kehidupan orang Jawa memang sangat mempedulikan keharmonisan. Masyarakat disebut dengan beberayan agung, keluarga besar. Dengan demikian, orang lain dalam konteks masyarakat Jawa adalah anggota keluarga sendiri, di mana mereka harus hidup saling menolong, saling menopang. Jika ada orang lain yang kesulitan, maka sebagai pebisnis yang memiliki kecukupan perlu menolong sesamanya, selama anggota keluarganya sendiri tetap tidak kesulitan. Yang kedua, Tuno Satak Batisana memberikan prinsip pada pebisnis saat melakukan promosi. Ketika promosi merugi dahulu tidak apa-apa, yang terpenting produk yang dibuat lekas dikenal masyarakat secara menyeluruh dan diminati oleh mereka. Tentu kita semua pernah menyaksikan hal yang demikian. Pengusaha baru yang ingin memperkenalkan dan melaunching produk barunya atau jasa barunya, mereka akan membuat diskon besar-besaran untuk menarik minat konsumen barunya. Bahkan mereka rela membuat promo gratis untuk beberapa hari pengenalan. Selain itu, Tuno Satak Batisana juga memberi inspirasi dalam konteks bermitra dan menjaga hubungan pebisnis dengan stakeholder. Apabila terjadi suatu darurat yang akan menuntut kerelaan untuk mengalah, dalam waktu sementara mengalahnya, tidak apa-apa. Tidak masalah jika harus merugi sementara demi menjaga keberlangsungan baik dengan mitra usaha atau pelanggan saat benar-benar terpepet. Misalnya, pihak mitra terjadi kecelakaan, terkena penyakit atau bencana alam, dan sebagainya. Jawa memiliki begitu banyak kearifan lokal yang dipercaya turun-temurun sejak nenek moyang. Kaitannya dengan dunia bisnis sebenarnya dikenal juga kearifan
yang sering disebut dengan astagina, yaitu 8 nilai etos dagang Jawa ala Mangku Negara keempat. Astagina atau 8 nilai etos dagang itu antara lain: pertama, berusaha keras mencari segala peluang menciptakan pekerjaan sesuai dengan derap zaman yang terus berkembang. Kedua, pandai mencari akal kreatif dan inovatif untuk mendatangkan penghasilan. Ketiga, berhemat ketika mengelola uang agar lebih efisien. Keempat, memiliki sikap hati-hati, teliti, dan jeli agar setiap pekerjaan dapat terkontrol dengan baik. Kelima, mengerti dan mengimplementasikan perhitungan agar tidak terjebak sikap konsumtif. Keenam, rajin dan tidak malu bertanya untuk meningkatkan pengetahuan. Ketujuh, mencegah keinginan, mengejar nafsu kesenangan yang tidak bermanfaat dan hanya melanggengkan perilaku boros. Dan terakhir, kedelapan, memiliki tekad yang kuat dan gigih dalam setiap hal. Kedelapan nilai tersebut menjadi kearifan Jawa dalam dunia bisnis dan perdagangan. Bisa dipegang oleh orang Jawa sendiri maupun orang non-Jawa. Sederet nilai dan ajaran etos kerja dalam berbisnis di atas menjadi anti klimaks pada ajaran Tunosata Bati Sana. Anggota keluarga Allah jauh lebih dalam lagi dari pengajaran Jawa Tunosata Bati Sana dalam dunia bisnis perdagangan. Kekristenan memberikan pengajaran dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan hubungan dengan sesama. Bagian pengajaran Kristen tersebut kita terima dari leksionari bacaan kedua hari ini. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca, memperhatikan, dan merasa-rasakan bacaan tersebut. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 1-6 memberikan kesaksian demikian. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh-buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian kesaksian surat Yakobus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-6. Anggota keluarga Allah,
Bapak Yakobus memberikan pengajaran perihal pengelolaan harta kekayaan dan hubungan dengan sesama dalam prinsip jurdil, jujur, dan adil. Jujur dalam hal ini tidak hanya perihal tidak berbohong atau berkata apa adanya, namun juga kesamaan antara apa yang ada di hati dengan apa yang muncul dalam perkataan, sikap, dan perilaku nyata. Anggota keluarga Allah menegaskan dan menguatkan lagi perenungan sabda beberapa minggu yang lalu. Perihal bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan sama derajat dan semua sebagai gambar dan rupa Allah. Di mana kesegambaran dan keserupaan dengan Allah pada diri manusia itu harus diwujudkan dalam pengelolaan alam semesta sebagai ciptaan Allah. Allah menciptakan semuanya, kemudian semuanya tadi ditempatkan di bawah kuasa manusia untuk mengelolanya. Anggota keluarga Allah, jikalau hati mengakui bahwa semua manusia diciptakan sama derajat dan sama-sama sebagai gambar dan rupa Allah yang bertugas mengelola semua ciptaan, seharusnya tidak ada kesenjangan dan jurang pemisah dengan sebutan kaya dan miskin. Karena semuanya sebenarnya mendapatkan hak yang sama dalam pengelolaan ciptaan Allah tersebut yang sering kemudian diakui oleh manusia sebagai kekayaan. Dengan demikian semestinya, jika semua jujur di dalam pengelolaan, sekalipun tugas dan tanggung jawabnya berbeda-beda, harus menjadikan kesejahteraan bersama. Memang ada yang bertugas sebagai pemikir, perancang pengelolaan. Ada yang memiliki keahlian di bidang tertentu dalam eksploitasi. Ada yang memiliki keahlian bidang tertentu di dalam pemeliharaan. Ada sebagai pekerja dan lain sebagainya. Jika semua bekerja sama, tentu akan muncul kesejahteraan bersama. Dengan demikian semestinya jauh dari kesenjangan kaya miskin. Anggota keluarga Allah tidak patut jika yang merasa bisa berpikir dan merencanakan kemudian membuat perencanaan hasil yang diperoleh untuk dirinya lebih besar daripada pekerja yang lain. Apalagi jika ada yang merasa mempunyai banyak kekayaan, mereka harus berkeuntungan lebih banyak daripada hanya pekerja. Dalam hal ini Bapak Yakobus mengingatkan perihal kesenjangan kaya dan miskin dengan catatan di dalam ayat 1 sampai dengan ketiga demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Tentu semua harus mengingat dan sadar bahwa semua yang diciptakan Allah dan diletakkan di bawah kuasa manusia untuk dikelola tadi, yang sering dianggap dengan sebutan kekayaan, hanyalah sarana hidup, bukan pusat dan sumber hidup.
semua manusia harus kembali mengingat bahwa pusat hidup dan sumber hidup adalah Allah sendiri, bukan ciptaan yang ditempatkan di bawah kuasa manusia. Apalagi jika ada yang sampai jatuh dalam pengelolaan ciptaan atau kekayaan dengan menindas dan menahan hak sesama. Bapak Yakobus memberikan peringatan di dalam ayat ke-4 sampai ke-6 demikian. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sedemikian peringatan yang diberikan oleh Bapak Yakobus ketika ada yang berperilaku tidak jujur di dalam pengelolaan akan kekayaan ataupun ciptaan yang ditempatkan oleh Tuhan Allah di bawah kuasa manusia. Anggota keluarga Allah berikutnya perihal prinsip adil. Adil yang dimaksudkan tentu bukan hanya perkara pembagian hasil yang adil, yang merata, semua sama, bukan. Namun juga dalam hal proses melakukan pengelolaan atas semua ciptaan kekayaan yang telah diletakkan Tuhan di bawah kuasa manusia. Ingat bahwa yang memberikan dan meletakkan semuanya tadi, kekayaan dan ciptaan yang lain di bawah kuasa manusia adalah Tuhan. Itu berarti pemilik dan penentu hasilnya mestinya bukan manusia, melainkan Tuhan. Tugas manusia adalah melakukan pengelolaan sebaik-baiknya. Sekalipun tugas dan tanggung jawabnya masing-masing manusia berbeda, namun semua harus melakukan tugasnya. Tidak patut dan tidak boleh ada yang bekerja dengan keras tetapi yang lain bermalas-malasan di dalam melakukan pengelolaan. Ada yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang lain hanya seenak sendiri. Jika demikian, agaknya kita patut mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Anggota keluarga Allah, Bapak Yakobus sendiri memberikan pernyataan bahwa semuanya memang harus bekerja. Dan semuanya memang bekerja, hanya ada yang menahan upahnya karena penguasaan dan tidak memberikan hak itu kepada yang sudah bekerja. Merasa diri lebih memiliki hak atas semua ciptaan daripada sesama manusia yang lain. Ayat keempat, Bapak Yakobus memberikan catatan, sekali lagi saya baca, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh-buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Anggota keluarga Allah, lebih daripada ajaran tunosata badesana dalam hal perdagangan atau perbisnisan dalam ajaran Jawa tadi, kita orang percaya, kita anggota keluarga Allah, kita orang yang mengikuti Yesus Kristus sebagai teladan dan Yesus Kristus yang kita akui sebagai juru selamat.
harus kembali pada awal mula Tuhan menciptakan semesta raya, dan kemudian semua harus melakukan pengelolaan dari ciptaan yang Tuhan letakkan di bawah kuasa manusia. Dan kalau itu yang terjadi, hidup begitu harmonis, hidup begitu indah, dan hidup hanya damai sejahtera bagi semua ciptaan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh dan patut kita bersyukur kalau hari ini kita diingatkan akan kasih karunia Allah di dalam kita melakukan tugas tanggung jawab pengelolaan semesta raya dan kekayaan yang ada. Dan kita pun boleh merasakan damai sejahtera bersama-sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita di dalam doa bersama. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami, menolong kami, bahkan menguatkan kami di dalam keyakinan menjalani kehidupan sebagai anggota keluarga Allah. Kami boleh diingatkan, disadarkan dengan pengelolaan kekayaan, pengelolaan ciptaan yang telah Engkau letakkan di bawah kuasa kami. Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk mengelola semuanya, namun dengan jujur dan adil kami mengakui Allah di atas segala-galanya. Layakkan kami mewujudkan apapun aktivitas pekerjaan kami sebagai bagian kami melakukan pengelolaan atas kekayaan dan semua sumber daya yang Tuhan berikan di dalam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi pun kami tetap mewujudkan kehidupan pengelolaan kekayaan yang baik karena kasih dan kuasa-Mu. Mengajak anak-anak kami untuk meraih masa depan mereka dengan prinsip pengelolaan kekayaan, sumber daya alam, dan semua ciptaan yang Engkau berikan dengan kasih kuasa-Mu. Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin, pemerintah, bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara. Terlebih di dalam pengelolaan alam semesta, sumber daya alam pemberian-Mu sebagai bagian di mana kami harus menanggung jawabi untuk kesejahteraan bersama di bumi pertiwi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu menjadi penguat di dalam kehidupan. Kalaupun penanganan suasana pandemi saat ini membutuhkan kasih kuasa-Mu dan mengandalkan Engkau menjadi kekuatan dan kebijaksanaan tersendiri, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Berdoa untuk bangunan kerukunan, toleransi, dan semua keadaan yang terjadi di bumi pertiwi dalam damai sejahtera Tuhan saja. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara termasuk masyarakat di dalamnya. Program vaksin dengan segala kondisi dan keadaan pelaksanaannya, biarlah kasih kuasa Tuhan yang melayakkan, melingkupi dengan penyertaan yang baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama mengakhiri persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini. Melanjutkan kehidupan, mewujudkan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam pengelolaan kekayaan dan alam semesta dengan prinsip jujur dan adil karena kasih kuasa Tuhan. Membawa berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan pengelolaan kekayaan dan semua ciptaan sebagai sumber daya yang ada di bumi ini untuk kesejahteraan bersama. Amin.